Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam kisah misionaris. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang misionaris Inggris yang bernama Charles Thomas Studd. Ia lahir pada tanggal 6 Desember 1860 di Inggris. Pada tahun 1877, ayah Charles yang bernama Edward Studd, ia menjadi Kristen saat ia menghadiri pertemuan kebangunan rohani oleh pengkhotbah yang sangat terkenal bernama Dwight L. Moody. Edward Studd sangat prihatin atas kerohanian anak-anaknya. Seringkali ia mendatangi kamar mereka untuk menanyakan apakah mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Namun seringkali anak-anak itu berpura-pura sedang tidur sehingga mereka tidak perlu mendengarkan pertanyaan ayah mereka. Pada beberapa kesempatan, Edward mengundang pengkhotbah kebangunan rohani untuk mengadakan pertemuan di rumahnya. Harapannya agar Charles dan dua anak laki-lakinya akan menerima Yesus. Satu demi satu para pengkhotbah datang, namun tidak ada yang berubah dalam kehidupan anak-anaknya. Saat Charles tumbuh dewasa, ia menjadi pemain kriket yang sangat terampil di seluruh Inggris. Namanya menjadi terkenal, namun dia tahu ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Edward menjamu seorang pengkhotbah di rumahnya, sedangkan Charles sedang bersiap-siap akan pergi bermain kriket. Pendeta itu mendatanginya dan mulai berbicara. Seperti biasa, bagaimanapun ia akan selalu menghindari pembicaraan dengan para pendeta. Pendeta itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau percaya kepada Yesus?" Charles berkata, "Ya, saya percaya." Tapi itu adalah jawaban untuk menghindari pembicaraan yang panjang. Ia berharap agar dapat meninggalkan pendeta itu secepatnya. Pendeta itu kemudian bertanya lagi kepadanya, "Apakah kamu akan mendapatkan kehidupan kekal ketika kamu meninggal?" Charles terdiam dan tertegun. Dia tidak punya jawaban. Dia sadar selama ini ia hidup untuk dirinya sendiri. Setelah pengkhotbah itu menjelaskan tentang Yesus dan apa yang dia lakukan di kayu salib, Charles dan dua saudaranya laki-laki yang lain menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Selama 6 tahun setelah pertobatannya, ia sama sekali tidak pernah membagikan imannya kepada siapapun. Meskipun dia menghadiri gereja dan membaca Alkitab, dia masih fokus mengejar hal-hal duniawi. Pada tahun 1884, salah satu saudara Charles yang bernama George mengalami sakit parah. Saat itu ia mulai merenung dan mempertanyakan hidupnya. Apa yang harus saya lakukan agar memiliki nilai hidup yang kekal? Bermain kriket tidak akan berdampak apapun bagi kehidupan orang. Mereka berdoa, akhirnya George mengalami kesembuhan dari penyakitnya. Setelah ia melihat keputusasaan mengejar kehormatan dari dunia ini, Charles membaca pamflet dari seorang ateis. Dalam pamflet ateis itu mengatakan bahwa jika dia percaya pada apa yang dikatakan orang Kristen, dia akan melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Hal itu yang menginspirasi Charles untuk menjangkau orang lain dengan kabar baik. Charles adalah bagian dari kelompok atlet di Universitas Cambridge. Mereka bertemu bersama untuk belajar Alkitab dan berdoa. Mereka juga berusaha menjangkau atlet dan mahasiswa lain di kampus dengan kabar baik. Segera setelah itu, Charles pergi ke pertemuan di mana Hudson Taylor jadi pembicara. Ketika dia mendengar tentang jiwa-jiwa yang terhilang di Cina, akhirnya dia dan bersama 6 siswa lainnya dari Universitas Cambridge, mereka mendedikasikan hidup mereka untuk melayani misi di pedalaman Cina bersama Hudson Taylor. Pada tahun 1885, ke-6 mahasiswa itu berangkat ke Cina. Begitu sampai di sana, mereka mengadopsi pakaian tradisional Cina. Ia dan temannya pergi ke seluruh negeri dan memberitakan Injil dalam pertemuan-pertemuan penginjilan. Selama di sana, pelayanannya berjalan sangat sukses dan banyak orang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Suatu hari setelah acara pertemuan penginjilan, seorang pria mendatanginya. Pria itu mengakui dosa bahwa ia telah melanggar semua perintah Tuhan. Kemudian Charles meyakinkan pria itu dan menceritakan tentang kematian Yesus di kayu salib dan kasih karunia-Nya yang ditawarkan oleh Tuhan. Mendengar hal itu, pria itu pun langsung dibaptis. Pria petobat baru itu memutuskan kembali ke desanya. Ia memberitakan Injil kepada orang-orang tentang pengampunan dan keselamatan. Pada usia 25 tahun,
Charles menerima warisan dari ayahnya. Ia memberikan sebagian besar uangnya kepada mereka yang membantu orang-orang miskin, termasuk kepada George Muller. 3 tahun setelah ia pergi ke Cina, Charles menikah dengan Priscilla. Charles memberikan sisa-sisa warisannya kepada Priscilla, tetapi Priscilla menasihatkan dan menyuruhnya agar memberikan semua uang itu kepada orang-orang miskin dan memberikan sisa warisan itu kepada pelayanan Gereja Bala Keselamatan. Karena kesehatan Charles semakin memburuk, akhirnya pada tahun 1894, Charles dan Priscilla kembali ke Inggris. Charles dan Priscilla disambut oleh ibunya yang sudah janda. Selama di Inggris, ia disibukkan oleh orang-orang yang mengundangnya untuk berbicara di gerakan relawan mahasiswa Amerika yang dipimpin oleh saudaranya. Gerakan relawan mahasiswa adalah kelompok yang merekrut mahasiswa untuk menjalankan misi setelah lulus kuliah. Ketika ia berbicara kepada para mahasiswa, mereka tertarik dengan apa yang dia katakan dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Banyak siswa yang mengabdikan hidup mereka untuk melayani misi di luar negeri. Pada tahun 1900, Charles pergi ke India Selatan. Ia melayani sebagai pendeta. Selama berada di sana, ia melihat banyak orang bertobat. Banyak dari mereka adalah pejabat dari Inggris dan juga penduduk desa. Di India, ia melayani sebagai pengkhotbah sampai pada tahun 1906. Setelah itu, ia kembali lagi ke Inggris. Pada tahun 1908, Charles tinggal di Liverpool. Pada suatu hari, ia melihat sebuah tulisan, orang kanibal ingin menjadi misionaris. Setelah melihat tulisan itu, ia yakin bahwa Afrika adalah tempat yang Tuhan ingin dia tuju selanjutnya. Namun dokter yang merawatnya tidak mengizinkannya pergi ke Afrika dengan alasan risiko kesehatan di Afrika. Charles mencoba melamar ke Dewan Misi, tetapi ia ditolak. Namun ia tidak menyerah. Dia tahu Tuhan memanggilnya ke Afrika, meskipun banyak orang-orang yang menentangnya. Pada tahun 1910, Charles berlayar ke Afrika bersama Alfred Buxton, seorang misionaris perintis. Selama perjalanannya ke Afrika, Tuhan meyakinkan Charles bahwa dia ada bersamanya dan akan mendapatkan upah atas ketaatannya itu. Selain itu, Charles memulai membangun perkumpulan pelayanan misionarisnya sendiri yang disebut dengan Heart of Africa. Ia tinggal di Kongo, kemudian pada tahun 1913, ia mendirikan 4 pusat misi di antara penduduk asli. Pada pembaptisan pertama, ia membaptis penduduk asli sebanyak 12 orang. Beberapa saat kemudian, Priscilla, istri Charles, mengalami sakit parah. Ia harus kembali ke Inggris. Setelah dia pulih, ia kembali ke Kongo pada tahun 1916. Namun di tahun 1929, Priscilla meninggal. Charles melanjutkan pekerjaannya di Kongo hingga pada tahun 1931, ia meninggal dunia di sana. Selama hidupnya, ia telah pergi melayani ke 4 benua. Ia adalah seorang misionaris yang benar-benar global. Melalui pekerjaan dan kesaksiannya, banyak orang-orang telah mengenal Tuhan. Dan hal lainnya, ia juga banyak merekrut orang-orang untuk menjadi misionaris ke bangsa-bangsa. Sampai di sini dulu kawan-kawan kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.